Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ismail yang berjudul Awal Mulanya Peristiwa Kurban dan Haji. Bagi setiap umat muslim, setiap 1 tahun sekali pasti akan merayakan hari kurban atau dikenal dengan Idul Adha. Pada hari ini, umat muslim akan menyembelih hewan kurban berupa sapi atau kambing atau unta. Di balik terjadinya Idul Adha terdapat kisah dari dua orang nabi yang dimana mereka berdua memiliki hubungan pertalian darah, yaitu ayah dan anak. Dalam kisah Nabi dan Rasul ini, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Hubungan mereka berdua patut dicontoh oleh umat muslim terutama saat menjalankan perintah Allah. Kisah tentang terjadinya Idul Adha ini selalu menarik untuk dibahas setiap tahunnya, terutama pada saat perayaan kurban. Selain itu, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga memiliki banyak sekali nilai-nilai atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amalan baik kita bisa bertambah. Bagaimanakah kisah Nabi Ismail dan awal mulanya peristiwa kurban dan haji? Mari kita bahas. Kisah Nabi Ismail alaihissalam tak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayah kandungnya, terutama kisah yang berkaitan dengan munculnya hari raya kurban Idul Adha. Adanya kisah dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta seorang ayah kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim sudah siap menerima agar dirinya disembelih seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu, usia dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut. Siti Sarah yang menyadari bahwa akan hal itu, kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah agar diberikan sang buah hati. Doa dari beliau pun dikabulkan oleh Allah. Pernikahan bersama dengan Siti Hajar dikaruniai satu buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail. Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam, yaitu Isma berarti mendengar dan El berarti Allah. Jadi Ismail adalah Allah Maha Mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ismail karena Allah sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Kelahiran Nabi Ismail menjadi tonggak sejarah peradaban umat Islam di Mekah, yang semula tidak berpenghuni menjadi tempat yang paling dirindukan. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri beserta anaknya di bawah pohon dauha. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sangat sunyi dan sepi itu. Tetapi semua itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin melanggarnya. Hingga pada waktu itu putranya Ismail tak berhenti-hentinya menangis karena air susu Siti Hajar tidak bisa keluar, sehingga rasa haus dari Ismail tidak segera hilang. Semakin kencang tangisan dari Ismail, Siti Hajar semakin bingung harus melakukan apa lagi agar rasa haus Ismail segera hilang, dan tangisannya pun mulai menghilang. Kemudian beliau berlari untuk pergi ke Bukit Marwah, dan di bukit itu tetap tidak ada air yang bisa diminum. Bukan hanya sekali, Siti Hajar bolak-balik ke Bukit Safa terus ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi tidak ditemukan air yang bisa diminum dan Siti Hajar merasa sia-sia karena tidak menemukan air. Siti Hajar kembali menuju Ismail dengan penuh rasa bingung dan rasa cemas karena tidak menemukan air. Karena Allah berkehendak lain dan menolong Siti Hajar melalui malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi manusia. Kemudian malaikat Jibril menghentakkan kaki dengan mengucapkan zam-zam, zam-zam hingga keluarlah air yang cukup banyak dan menyebar dan membentuk seperti telaga kecil. Setelah malaikat Jibril pergi, Siti Hajar langsung meminum air zam-zam untuk menghilangkan rasa hausnya. Tak hanya itu, Siti Hajar merasa kenyang setelah minum air zam-zam itu dan kemudian beliau menyusui putranya. Ismail setelah mendapatkan semua kenikmatan yang bisa dirasakan oleh Siti Hajar dan putranya. Siti Hajar tak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah. Itulah asal mula sa'i sebagai salah satu tahapan saat haji dan segarnya air zam-zam yang dirindukan oleh jamaah haji di seluruh dunia. Air zam-zam itu memberikan banyak sekali manfaat bukan hanya untuk Siti Hajar dan Ismail saja, tetapi kepada banyak orang seperti rombongan suku Jurhum yang pada saat itu merasakan rasa haus dan bingung mencari sumber air. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai tinggal di dekat air zam-zam itu, sehingga tempat yang tadinya sepi dan sunyi perlahan-lahan mulai ramai dan Siti Hajar tidak merasakan kesepian.
Nabi Ibrahim rutin berkunjung ke Mekah untuk bertemu anak tercinta, lalu Allah menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim dengan memberinya mimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpi Nabi merupakan pertanda wahyu atau perintah kurban akan turun. Ia meminta pendapat anaknya, tak butuh waktu lama Ismail minta bapaknya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika perintah dari Allah, ia tidak akan bisa menolaknya dan akan tetap melaksanakan perintah Allah. Keesokan harinya, Siti Hajar harus melepaskan putranya untuk dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke perbatasan Mina dan Musdalifah. Di perjalanan menuju tempat yang dituju, Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan banyak godaan dari iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun dengan penuh keyakinan mereka berdua tetap melanjutkan ke tempat untuk menyembelih Ismail. Setelah sampai di tempat tujuan, bukit malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk menyembelih anaknya sehingga beliau menutup wajah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah, kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mencegah agar proses penyembelihan itu tidak terjadi. Setelah itu, malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor kambing dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahlah sebagian dari daging kambing itu kepada fakir miskin. Menurut catatan sejarah, lokasi penyembelihan berada di Jabal Kurban, masih dekat dari tempat peristiwa iblis menggoda Nabi Ibrahim supaya penyembelihan batal. Tak tinggal diam, ia menyabitnya dengan batu yang kini dikenal dengan sebutan lepar jumroh saat prosesi haji. Ketika Nabi Ismail berbaring dan hendak disembelih, Nabi Ibrahim menutup wajah Ismail tepat ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih. Dengan datangnya malaikat Jibril untuk mencegah proses itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, seketika malaikat Jibril mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kambing tersebut sebagai pengganti dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membagikan daging hasil kurban itu kepada fakir miskin. Peristiwa ini diperingati oleh seluruh umat muslim di dunia sebagai Hari Raya Idul Adha, di mana pada hari raya ini dianjurkan bagi semua umat muslim untuk melakukan ibadah kurban. Dalam suatu kisah Nabi dan Rasul pasti selalu terkandung nilai-nilai kehidupan yang dapat menambah amalan baik manusia, atau bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Itu juga dari kisah tentang anak soleh Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya yang tegar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah selalu menjalankan segala perintah Allah walaupun perintah itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. Yang kedua, selalu percaya bahwa Allah selalu memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hamba itu sendiri. Yang ketiga, percaya bahwa setiap ujian atau cobaan dari Allah menandakan bahwa Allah itu sangat cinta terhadap diri kita. Yang terakhir, dalam keluarga, setiap mengambil keputusan untuk menjalankan perintah Allah harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Sekian pembacaan dari saya tentang kisah Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.